Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat taslih, kita bersyukur pada Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian lanjutan kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang sampai di episode sebelumnya kita telah membahas tentang dosa liwat. Dosa liwat dengan beberapa pandangan para ulama. Setidaknya ada 3 pendapat yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Yang ketiganya yang paling ada kemungkinan ada ijma di antara mereka, antara mayoritas ulama adalah di pendapat yang pertama. Di episode yang lalu kita telah bahas bahwa dosa atau pelaku dosa liwat ini hukumannya adalah dibunuh, baik objeknya ya yang menjadi korban atau yang baik yang pelaku dan objeknya sekaligus. Baik, teman-teman, kita masih dalam lanjutan dosa liwat dan hukuman atas dosa liwat yang kita kemarin sampai di halaman 399. Baik, kita baca. Wa qalu, ya baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qalu wa man ta'ammala qawlahu subhanahu. Ya, ini dalil bagi orang-orang pendapat pertama, masih dalil tentang pendapat pertama yang mengatakan bahwa dosa liwat itu lebih besar daripada dosa zina. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Wa qalu fil liwat. Adapun liwat, ya. Jadi kata Allah dalam dosa zina, Allah mengatakan jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya dosa zina itu atau zina itu kana fahishatan, itu adalah perbuatan yang fahisyah, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Adapun ketika Allah berbicara tentang liwat, Allah mengatakan atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian mendatangi atau melakukan sebuah bentuk kekejian, fahisyah, sebuah dosa yang menjijikan itu, yang ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang orang-orang terdahulu di antara kalian, dari kalian, tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Baik, Ibnu Qayyim melanjutkan, tabayyana lahu tafawutu ma bainahuma fa innahu subhanahu nakkara al-fahishata fi zina ay huwa fahishatun minal fawahish. Jadi jelas ada beda antara zina dengan liwat. Kalau zina Allah sudah mengatakan itu adalah fahisyah, salah satu bentuk perbuatan keji, ya, yang menjijikan di antara perbuatan-perbuatan keji dan menjijikan, dosa-dosa yang menjijikan yang lain. Karena Allah mengatakan innahu kana fahishatan, ya, fahisyah, salah satu fahisyah dari fawahish. Wa 'arrafaha fil liwat. Wa dzalika yufidu annahu jami'un li ma'ani ismil fahisyah kama taqul Zaidun ar-rajul wa ni'mar rajul Zaid. Ay atatuna al-khasla allati istaqarra fahshuha inda kulli ahadin fahiya li zuhuri fahshiha wa kamalihi ghaniyatun an dzikriha. Saya singkat saja.
Kalau dalam urusan yang zina, Allah mengatakan fahisha. Dia salah satu dari fahisha di antara fawahish yang lain. Kalau untuk liwat, Allah mendefinisikannya adalah wa'arrafaha fi liwat. Jadi kalau liwat ini malah disebutkan fahisha. Liwat itu adalah sebuah fahisha yang nggak pernah dilakukan oleh umat sebelum kalian. Dzalika, apa maksudnya? Yufidu annahu jami'un li ma'ani ismil fahisha. Kalau liwat ini seakan mengumpulkan semua nama semua bentuk fahisha di satu tempat itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ringkasnya seperti itu, teman-teman. Baik, wa hadza nadhiru qali fir'aun li Musa. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Ini cukup agak mungkin rumit sehingga kita tinggalkan saja. Kita tidak berlama-lama di sini. Baik, kita langsung masuk ke thumma akkada. Ya, thumma akkada subhanahu bayana fahsyiha bi annaha lam ya'malha ahadun min al. Kemudian Allah menegaskan bahwa liwat ini satu bentuk perbuatan dosa yang menjijikan yang tidak pernah dilakukan umat sebelum umat Nabi Lut. Sehingga Allah mengatakan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin dalam surat Al-A'raf ayat 80. Karena memang belum terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Thumma zada fi at-ta'kid bi an sarraha bima tashma'azza minhu al-qulub wa tanbu anhu al-asma' wa tanfiru minhu ashadda an-nafrat ittiba' wa huwa ityanur rajulan mithlahu yankihu kama yankuhul untha faqala innakum lata'tunar rijal. Di ayat setelahnya Allah menegaskan lagi tentang besarnya dosa tersebut karena tidak masuk di tabiat manusia gitu. Ya. Itu sangat menjijikan menurut tabiat manusia. Bahkan kuping tuh nggak enak mendengarnya, hati itu nggak menerima gitu-gitu ya. Sampai Allah mengatakan innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Iya, kalian mendatangi laki-laki, kalian menggauli laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kalian malah menikahi laki-laki min dunin nisa, bukan wanita. Allah spesifik nyebut itu. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan, dengan syahwat, min dunin nisa. Baik. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر وإلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسل الذي هو حفظه هو النوع الذي ini panjang saya bacakan. أشرف المخلوقات وتحسين المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب وقيام الرجال على النساء وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين ومكاثرة النبي على الأنبياء صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح. Karena karena liwat itu tidak mewujudkan gitu ya. Bayangkan liwat bukan zina, dia liwat laki-laki dengan laki-laki. Apakah bisa merealisasikan syariat ya atau maqasidus syariah yang banyak ini yang tadi saya sebutkan? Lah ada ketaatan laki-laki perempuan kepada laki-laki, ya kan? Dengan menikah maksudnya, laki-laki dengan perempuan. Kemudian qawamah laki-laki untuk perempuan, tanggung jawab laki-laki untuk perempuan, banyak anak keturunan, nasab, bahkan Nabi bisa berbangga dengan umatnya yang banyak. Ini nggak terrealisasikan dengan liwat itu, tidak. Karena nikah dengan sesama jenis nggak mungkin, wallahi nggak mungkin itu. Itu tidak masuk di akal manusia, nggak masuk sama sekali. Sehingga tidak bisa merealisasikan maqasid syariah yang banyak ini.
Tidak akan mungkin. Ya, bahkan yang ada malah kerusakan demi kerusakan. Bayangkan jika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bagaimana cara ia berkembang biak? Atau berkembang biak mungkin bahasa untuk hewan. Bagaimana mereka menghasilkan keturunan? Bahasa manusia. Bagaimana caranya? Allah menciptakan Adam dengan Hawa. Allah menciptakan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Allah susun semua dengan baik. Allah rancang semua kita dengan baik. Laki-laki, kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Bukan dengan sesamanya. Artinya mereka juga menabrak sunnanullah fil ard, sunanullahi fil kaun. Ya. Wal mafsadatul lati fil liwat tuqawimu dzalika kullah. Tadi kerusakan yang dihasilkan ditimbulkan gara-gara dosa liwat ini tuqawim, malah melawan semua maqasid syariah yang tadi saya sebutkan. Wa turbi alaihi bima la yumkin hasru fasadihi wa la ya'lamu tafsilahu illallah. Bahkan yang ada malah merusak semua tatanan tadi, semua maqasid syariah yang tadi saya sebutkan di atas, yang Ibnu Qayyim rincikan tadi. Karena tidak terrealisasi maqasid syariah dari nikah, yang di sana ada melahirkan keturunan, yang darinya Nabi juga pernah mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahilah perempuan yang al-walud, al-wadud, yang produktif, yang subur, yang penuh cinta kasih, karena aku kelak akan berbangga di hadapan para nabi yang lain dengan jumlah yang banyak dari umatku. Mana merealisasikan kemauan Nabi ini? Bagaimana dengan kalau laki-laki menikah dengan laki-laki? Dari mana itu? Nggak masuk akal, ya. Baik, thumma akada qubha dzalika bi anna lutiyah akasu fitratallahi allati fatara 'alaiha ar-rijal wa 'alaiha ar-rijal. Nih, kemudian Allah mentakkid lagi bahwa sesungguhnya al-lutiyah, ya, kaum yang kita bisa sebut itu dengan orang-orang yang tidak normal itu akasu fitratallah, mereka membalik fitrahnya Allah. Kan tadi saya panjang lebar mengatakan laki-laki Allah setting untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki, begitu. Dan kemudian darinya terrealisasi semua maqasid syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya nikah, ya. Maka kalau orang-orang ini, kaum liwat ini, lutiyah ini merajalela, artinya mereka menabrak ketentuan-ketentuan Allah yang sudah Allah atur di atas muka bumi ini. Fitrah yang Allah telah ciptakan manusia, laki-laki mencintai wanita, laki-laki menikahi wanita, wanita mencintai laki-laki, seperti itu. Yang darinya mereka menikah dengan sah, mereka bersenggama, mereka berjima, yang dihalalkan, yang darinya turun anak-anak keturunan, lahir anak-anak keturunan, seperti itu. Anak-anak yang taat kepada Allah, Allah disembah, Allah diagungkan, dan lain sebagainya. Wa qallabu at-tabi'ata allati rakkabaha Allahu fi dzukur. Kemudian membalikkan, memutar balik, ya, hal-hal yang sudah Allah, nih, ini untuk ini, ini untuk ini, gitu ya. Allah sudah atur laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki, dan lain sebagainya. Wa hiya syahwatun nisa duna syahwatiz dzukur. Ya. Laki-laki tertariknya pasti kepada wanita, bukan kepada laki-laki. Faqallabul amra, mereka membolak-balikan banyak perkara. Wa akasu al-fitrata wat tabi'ah, mereka membalikkan fitrah manusia dan tabiatnya. Fa'atawur rijal syahwatan min duni nisa, mereka mendatangi laki-laki, menikahi laki-laki, berbuat senggama dengan laki-laki, min duni nisa, bukan kepada perempuan. Walihada qalaballahu subhanahu alaihim diyarhum, sebab itu, sebab mereka membolak-balikan fitrah Allah itu, Allah bolak-balikan juga rumah mereka, kampung mereka, negeri mereka. Faja'ala 'aliyaha safilaha, yang atas ada di bawah, yang bawah jadi ke atas. Karena mereka membolak-balikan itu fitrah dan tabiatnya, Allah terbalikin sekalian. Wa kadzalika qulibuhum wa nukisu fil azab ala ru'usihim.
pun dengan azab yang Allah balikan di atas kepala-kepala mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Thumma akkada subhanahu qubha dzalika bi an hakama alaihim bil israf wa huwa mujawazatul hadd faqala bal antum qaumun musrifun. Kemudian Allah mengatakan mereka sebagai orang-orang yang melampaui batas. Kata Allah, bal antum qaumun musrifun, masih dalam satu ayat yang sama di surat Al-A'raf ayat 81. Fata'ammal hal ja'a dzalika aw qariban minhu fi zina. Maka coba tolong diperhatikan, direnungkan. Ini dalil orang-orang yang mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa dosa liwat itu lebih besar dari dosa zina. Kata mereka, kata Ibnu Qayyim, coba renungkan, apakah ada dosa-dosa ini dalam urusan zina? Tidak ada kerusakan ini, tidak ada. Memang zina sebuah fahisyah. Kita tidak mengatakan bahwa zina itu biasa. Tidak. Dosa zina fahisyah. Pun dari zina juga merusak tatanan masyarakat. Anak nasabnya nggak jelas, tidak mendapatkan waris dan lain sebagainya, tidak berhak dapat bapaknya ini tidak menjadi wali untuk perempuan, anak perempuan, kan begitu. Ini merusak juga. Tapi kata Ibnu Qayyim, coba lihat kerusakan dosa liwat tadi kalau dibanding zina, maksudnya itu. Karena ini kan dalil-dalil pendapat yang pertama tadi yang mengatakan dosa liwat itu dan kerusakannya lebih besar, sekaligus hukumannya pun harus lebih sadis gitu ya. Karena kerusakan yang ditimbulkan lebih besar. Wa akkada subhanahu dzalika alaihim biqaulih wa najjaynahum minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Allah juga mentakkid bahwa Lut alaihissalam diselamatkan dari sebuah kampung yang di dalamnya orang-orang banyak melakukan khaba'ith, hal-hal yang menjijikan itu, hal-hal yang kotor. Dalam surat Al-Anbiya ayat 74. Thumma akkada alaihimudz dzam biwasfaini fi ghayatil qubh. Kemudian Allah juga menegaskan dengan jelas tentang keburukannya dosa liwat ini dengan mensifati dua sifat yang sangat buruk. Allah mengatakan innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Mereka orang-orang yang buruk ya, fasik. Udah memburuk, mereka juga fasik. Jadi dua sifat tadi. Wasammahum, kemudian Allah juga memberi lakop, memberi nama mereka, melabeli mereka mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Fi qauli nabiyihim Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin wa sammahum zalimin. Allah juga melabeli mereka sebagai orang-orang yang zalim ya, yang disebutkan dari perkataan malaikat kepada Ibrahim, inna muhliku ahli hadhil qaryati inna ahlaha kanu zalimin. Mereka orang-orang yang zalim. Fata'ammal man uqiba bimithli hadhil uqubat wa man dhammahu Allah bimithli hadhil madhammat. Coba renungkan, kata Ibnu Qayyim. Dengan label yang sangat buruk Allah kasih, dengan hukuman yang sangat Allah, dengan cacian, hinaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Walamma jadala fihim khaliluhu Ibrahimul malaikah wa qad akhbaruhu bi ihlakim qila lahu ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amrun fa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Artinya ini dalil yang sangat kuat untuk menegaskan bahwa hukuman orang-orang yang melakukan liwat, ya, orang-orang yang menikah sesama jenisnya, orang-orang yang menabrak ketentuan-ketentuan Allah, orang-orang yang membolak-balikan fitrah dan tabiat manusia, ini hukumannya segini besarnya, dan Allah melabeli mereka dengan kalimat-kalimat yang Allah hinakan mereka dengan hinaan yang besar. Wa ta'ammal, Ibnu Qayyim lagi-lagi mengajak kita untuk merenung, memikirkan. Wa ta'ammal khabathal lutiyah wa farata tamarrudihim 'ala Allah haitsu ja'u nabiyahum Lutan lamma sami'u bi annahu qad tarakahu adyafun hum min ahsanil bashari suwaran fa aqbala lutiya ilaihi yuharwalun falamma ra'aha qala lahum ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fa fada adyafahu bi banatihi yuzawwijuhunna bihin
خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وردوا عليه ولكن رد جبار عنيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد فنفث نبي الله نفثة مصدور وخرجت من قلب مكروب عميد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال واعلموا أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك وقالوا يا لوط إن رسل ربك ليصل إليه وبشروه بما جاءوا من الوعد له ولقومهم من الوعيد المصيب فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ini teman-teman bisa baca sendiri di surat Hud tentang kisah detailnya kaum Nabi Lut, ya, bisa dibaca detail sendiri nanti ya. Ini nggak jauh-jauh. Dan Ibnu Qayyim hanya mengutip ayat kemudian memberikan ta'liq sedikit. Faja'ala ayatan lil alamin. Kemudian Allah menjadikan mereka sebagai ayatan, sebagai tanda, sebagai peringatan untuk orang-orang lain, untuk semesta alam. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Wa nakaran wa salafan liman syarakahum fi amalihim minal mujrimin, bagai juga bentuk hinaan bagi siapapun yang ikut-ikutan sebagaimana mereka, ya. Wa ja'ala diyarahum bi tariqis salikin inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin wa innaha labisabilil muqim inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. أخذهم على غرة وهم نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. Ya, ini beberapa hal yang ada setelahnya ini adalah syair yang mungkin tidak bisa saya sebutkan juga di sini. Intinya teman-teman, di kesempatan kali ini atau di episode kali ini tadi jawaban atau penegasan untuk pendapat jumhurul ummah tentang mereka yang melakukan aktivitas atau perbuatan dosa yang menjijikan itu, fahisyah itu, yaitu kejahatan atau dosa liwat, hukuman mereka adalah dibunuh. Ini bukan pendapat saya tapi pendapat ulama, bahkan mereka mengintisarikan dari hadis juga dari kalimat atau dari ayat Al-Quran. Semoga kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari kejinya dosa ini. Kita dilindungi, saudara kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dilindungi dari kerusakan ini. Dan kita sebagai orang-orang beriman yang hidup hari ini juga bertanggung jawab untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, agar supaya dosa-dosa yang fahisyah ini tidak merajalela, tidak merebak di tengah masyarakat, di tengah umat ini, supaya Allah juga tidak menurunkan azab bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.